Halo, siamo tutti fratelli. Siamo, Saya Indriawati. saya Maria Justina. Selamat datang di podcast KSR Renere. Wah, bagaimana nih kabarnya Kak Maria? Wah, puji Tuhan baik banget nih Kak Indri. Kak Indri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, kangen banget aku tuh. Iya, udah lama kita ya nggak ketemu. Iya, gara-gara lama pandemi ini nggak ada Iya. latihan. Iya bener, dan aku juga kangen banget kumpul-kumpul sama teman-teman KSR secara offline sebenarnya. Iya, apalagi baru mengadakan ini ya Kak ya, diklat ya Kak ya. Iya, betul banget. Wah, Habis anggotanya diklat, baru-baru semua. iya, dan habis diklat tuh ya semua udah pada pulang karena kuliah kan juga masih online ya Kak. Untuk latihan-latihannya ini bagaimana Kak? Kemarin kita latihan sih masih secara online juga, jadi ada materi yang kita share via Zoom gitu Kak. Jadi ya karena pandemi ini jadi semuanya terbatas, jadi kegiatan-kegiatan offline tuh kangen banget. Ngomong-ngomong tentang KSR nih, kan banyak ya, masih banyak orang-orang di luar sana yang belum tahu apa sih KSR itu, terutama ya kan ya dari segi masyarakat yang masih awam, terus dari mahasiswa lain mungkin yang dari perguruan tinggi lain yang belum ada KSR di kampusnya. Itu apa sih KSR itu sendiri? Oke, KSR. KSR, iya, Korps Sukarela. Wah, gitu Kak Maria. Tapi benar sih, benar Korps Sukarela ya. Tapi kan ada yang secara definisinya gitu loh Kak. Yang secara definisi itu apa sih Kak? KSR itu? Oke, kalau secara definisi sendiri itu sih KSR di dalam kampus ini itu adalah wadah untuk menyiapkan tenaga kepala-merahan yang berada dalam keadaan siaga. Nah, yang pastinya ada rasa senang, ada rasa tulus ikhlas. Namanya kan juga relawan ya Kak Indri. Jadi kan kita juga harus ada rasa ikhlas gitu karena kita memang niatnya untuk menolong dan membantu, dan kita menolong dan membantu juga harus sama sesuai dengan kemampuan yang kita miliki gitu Kak. Jadi sekarang mungkin teman-teman yang di rumah udah tahu ya apa sih itu KSR itu sendiri, pengertiannya itu apa. By the way, ngomongin tentang nama KSR nih ya Kak ya, kan panjang tuh. KSR PMI Universitas Widyagama Husada Malang. Yang mau saya tanyakan nih Kak, apa sih arti KSR itu untuk PMI sendiri? Nah, jadi Kak Indri, KSR itu merupakan ujung tombak PMI pada saat di lapangan. Nah, KSR PMI adalah kesatuan atau unit di dalam perhimpunan PMI yang beranggotakan pribadi-pribadi anggota biasa perhimpunan PMI yang menyatakan diri menjadi KSR PMI. Tentunya sebelum kita menjadi anggota KSR PMI itu telah kita harus memperoleh latihan khusus juga tentang KSR. Jadi ada latihannya juga Kak sebelum kita bergabung menjadi KSR PMI, gitu Kak. Oh, ada latihan-latihannya sendiri berarti ya Kak ya. Untuk latihannya sendiri itu apa aja sih Kak dari KSR sendiri supaya bisa menjadi anggota? Banyak sih ya Kak. Untuk yang pertama yang pasti akan diadakan yang namanya itu latihan dasar. Nah, latihan dasar ini itu juga akan dibagi menjadi dua Kak. Biasanya itu kita latihan secara teori dan pasti juga ada latihan secara praktek. Nah, waktu kita latihan secara praktek ini itu kita dinamakan diklat lapang. Kalau misalnya secara teori kita itu biasanya dinamakan diklat ruang. Jadi biasanya di latihan dasar itu ada 2 diklat Kak. Jadi setelah kita diklat ruang, materi-materinya akan kita implementasikan di diklat lapang. Gitu Kak Indri. Oh, jadi begitu ya Kak ya. Untuk yang melatih sendiri itu atau yang mendiklat kita itu siapa sih Kak? Apakah dari anggota KSR yang lama atau ada sendiri pemateri yang lainnya? Nah, jadi setiap kita mengadakan diklat itu tuh kita bekerja sama dengan PMI pusat.
Jadi pemateri-pemateri juga langsung dari PMI Pusat. Jadi secara tidak langsung pematerinya adalah pemateri yang sudah profesional, yang sudah memang tahu bidang-bidangnya, yang sudah mengerti dengan jelas isi dari KSR itu apa aja, lalu isi dari PMI itu apa aja, seperti itu Kak. Soalnya kan divisi-divisinya kan juga banyak kan, seperti misalnya dapur umum, logistik, lalu setelah itu ada pendidikan dan pelatihan juga, ada kepemimpinan, banyak sih Kak di dalam KSR itu. Nah jadi kalau setiap kali kita diklat, kita selalu bekerja sama dengan PMI Pusat, tapi tidak sampai di situ, kita juga selalu bekerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk mereka dapat sharing sama kita gitu Kak. Masih ada kelanjutannya. Jadi setelah kita melakukan diklat nih, setelah diklat lapang kan udah lolos. Nah setelah itu kita melakukan yang namanya ujian sertifikasi. Nah ujian sertifikasi itu apa lagi Kak Maria? Nah ujian sertifikasi itu ujian yang dilakukan yang diadakan oleh PMI untuk teman-teman yang baru mengikuti KSR di perti-pertinya masing-masing. Nah, pengujinya itu dari PMI langsung nih Kak Indri. Jadi ujian sertifikasi ini untuk agar kita resmi menjadi anggota atau bagian dari PMI. Gitu Kak Indri. Oh, jadi begitu ya Kak Maria ya. Jadi masih banyak tes-tesannya ternyata ya Kak Maria ya. Iya, masih banyak, tapi banyak tes dan lebih banyak kita untuk berlatih, lebih banyak juga kita dapat pengalaman Kak Indri, karena kan setelah ujian sertifikasi kita kan sudah menjadi bagian dari PMI ini. Nah, biasanya kalau misalnya ada bencana, PMI langsung mengundang kita untuk mengikuti menjadi relawan di bencana tersebut. Jadi kan enak kan Kak Indri, kita udah dapat pengalaman yang banyak, lalu kita juga bisa menolong orang, membantu orang. Jadi enak ya Kak Maria ya. Betul sekali. Apalagi buat kita yang mahasiswa kesehatan ini ya Kak ya. Ya betul sekali. Itu pengalaman. poin plus banget itu. Jadi selain sebelum kita terjun untuk bekerja, kita sudah dapat kita sudah dapat ilmu duluan yang lebih banyak. By the way, ngomong-ngomong tentang KSR ini, tugas dari KSR sendiri itu apa aja sih Kak Maria untuk di masyarakat di luar sana? Kalau tugas KSR PMI sendiri itu ya yang pasti melaksanakan pertolongan atau melaksanakan bantuan dalam kesatuan atau unit yang pasti udah terorganisasi ya Kak. Jadi emang udah terstruktur gitu. Jadi kita nggak asal-asalan gitu Kak. Kak tadi nanya, balik lagi nih Kak ke masalah yang diklat tadi. Setelah anggota KSR itu didiklat, abis itu selesai kan ya, itu apakah otomatis langsung menjadi anggota dari KSR itu sendiri atau ada satu proses lagi yang harus dijalani Kak, yang harus dilewati gitu? Yang tentunya ada pengesahan anggota ya. Pengesahan anggota ini dilaksanakan dengan yang namanya upacara pelantikan. Jadi didaktik ya Kak ya? Iya betul banget, dan upacara pelantikan itu diadakan setelah kita diklat lapangan. Biasanya langsung di lapangan itu sendiri pada saat kita selesai diklat di sesi terakhir, acara terakhir di hari terakhir itu biasanya kita mengadakan upacara pelantikan. Jadi pada saat itu juga teman-teman yang selesai diklat resmi menjadi anggota KSR di Perti itu sendiri. Lalu pelantikan ini itu dilakukan oleh pengurus PMI Kak. Bisa juga atau pengurus cabang atau pembina KSR PMI dari Perti itu sendiri gitu. Jadi boleh dilakukan sama dari pembinanya KSR itu sendiri dan juga dari PMI ya Kak ya. Iya betul banget. Untuk kegiatan KSR sendiri itu dalam kesehariannya itu apa aja sih Kak kalau di kampus?
Banyak sih ya kalau misalnya kegiatan KSR. Jadi kita bukan cuman menunggu ada bencana lalu kita langsung action, enggak ya Kak. Jadi ada beberapa kegiatan, misalnya nih kita bisa mengadakan donor darah sukarela. Nah, lalu kita bisa mengadakan bakti sosial, kita bisa mengadakan pelatihan dan pemberdayaan juga. Kita juga bisa menyebarluaskan tentang prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan HPI melalui pamflet, brosur, dan lain-lain, mungkin melalui media sosial begitu Kak. Jadi kita juga bisa aktif juga melalui media sosial, apalagi sekarang kan zamannya media sosial ya, semua serba online. Jadi untuk akhir-akhir ini kita emang benar-benar fokus untuk kegiatan kita itu kita sebarluaskan melalui media sosial. Nah, kalau untuk pada saat bencana yang kita lakukan itu ya ikut evakuasi korban, terus kita ikut pertolongan pertama pada korban dan penampungan darurat, lalu ada juga pelayanan dapur umum seperti yang tadi saya bilang di awal, kita ada divisi-divisinya kan. Nah, itu ada juga tracing dan mailing service, dan juga ada pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan, misalnya kayak pengadaan air, pengadaan sanitasi gitu. Nah, lalu yang seperti saya tadi bilang ada logistik itu seperti pendistribusian barang bantuan. Jadi kan pasti kan banyak nih dari luar ada bantuan-bantuan. Nah, di situ kita juga ikut terlibat. Ada juga dukungan psikologis nih Kak, kan biasanya banyak orang yang terkena trauma akibat bencana. Jadi di situ kita akan melakukan dukungan psikologis, memotivasi mereka agar mereka traumanya cepat pulih gitu. Nah, ya secara kegiatan yang pada saat tidak ada bencana dan bencana seperti itu sih Kak sejauh ini. Ini lagi musim pandemi ya, masih musim pandemi kan ya, pandemi corona. Untuk pada saat musim pandemi ini apakah KSR itu masih tetap jalan atau kita istirahat sebentar menunggu pandemi ini juga berakhir atau bagaimana Kak? Selama pandemi ini Kak, itu kita tetap berjalan, kegiatan kita tetap berjalan, tetapi tidak seaktif sebelum pandemi karena jadi agak berkurang ya Kak? Iya, betul sekali, karena keterbatasan yang kita miliki dari pihak kampus juga nggak boleh kan kita bergerumbul juga. Jadi ya kita mengadakannya secara daring, kita mengadakan secara online, kita sharing materi, kita sharing tentang bagaimana kegiatan selanjutnya yang bisa kita adakan. Seperti kemarin tuh kita mengadakan lomba edit masker. Nah, itu sekalian kita juga bakti sosial nih Kak. Beramal sekalian ya Kak? Iya, betul banget. Jadi sekalian kita mengadakan lomba dan beramal. Jadi setelah kita mengadakan lomba edit masker tersebut, maskernya kita cetak, lalu maskernya kita bagi-bagikan. Begitu Kak. Enak ya Kak ya? Iya, seru sih Kak sebenarnya ikut KSR ini. Jadi jiwa-jiwa keikhlasan, jiwa-jiwa kerelawan kita itu terlatih pada saat kita mengikuti KSR ini Kak. Wah, jadi begitu teman-teman. Alright teman-teman, terima kasih karena sudah mau menemani podcast kita pada kali ini, tentunya dengan Kak Maria, dengan sharing-sharingnya tentang KSR tadi. Nanti kita bertemu lagi di podcast yang selanjutnya, tentunya dengan sharing-sharing yang lainnya tadi. Terima kasih sudah bersama kami di podcast Renere. Siamo Titi Fratelli. Siamo.